ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Shalom Jemaat Gilgal. Sekali lagi dengan semangat shalom.
besar kasih-Mu, sungguh besar rahmat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada Tuhan memasuki bulan yang baru, bulan November, kami percaya karena kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami tidak mampu membalasnya. Tapi hari ini Tuhan, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang terbuka, kami mau bawa setiap syukur kami, setiap rasa syukur kami di hadapan Tuhan karena Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama saya katakan amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
Tuhan. Terima kasih buat kasih yang besar Tuhan. Buat pengorbanan yang tak pernah ternilai yang Kau beri bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan hari ini. Kami mau nyatakan di hadapan Tuhan lewat pujian ini Tuhan. Siapakah aku Tuhan, sehingga Kau indahkan, Kau jadikan biji matamu dan
besar bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, mari sambil bangkit berdiri, sama-sama kita nyatakan pujian ini. Hanya karena kasih, hanya karena kasih Kau curahkan semua derita.
bernilai dengan apapun Tuhan. Yang tak pernah bisa kami balas Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Kami buka hati kami Tuhan di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus. Kau ada di sini Tuhan. Mari angkat hatimu. Sembahyang. Yes, Lord. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar. Yes Lord. Thank you Lord. Pengampunan-Mu tak Kau Pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih Tuhan kepada saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Coba renungkan engkau yang tidak layak menjadi layak. Engkau yang penuh dengan dosa ditahirkan dengan darahnya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Momen perjamuan kudus bukan hanya rutinitas bulan sekali. Tapi justru lewat perjamuan kudus kita diingatkan betapa besar kasih Allah dalam hidup saudara. Sehingga saudara dan saya lewat perjamuan kudus punya komitmen untuk lebih mengasihi Tuhan, untuk lebih cinta Tuhan.
Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita belajar mengoreksi diri kita, mengintrospeksi diri kita. Adakah kita layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus? Sebab Alkitab berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan ini. Mari kita belajar menguji diri kita. Lepaskan pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti engkau. Kalau engkau ada dengan pasanganmu, dengan suami, dengan istri, mari bergandengan tangan. Kalau perlu engkau berani mengatakan, ampuni saya. Minta ampun. Karena kadang-kala kita tidak luput dari kesalahan, dari kata-kata kita, dari gerak-gerik kita, dari perbuatan kita. Supaya lewat perjamuan kudus, engkau tidak menerima kutuk, tapi justru menerima berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus. Kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita, tinggi-tinggi. Jemaat yang diberkati Tuhan, adakah engkau mengimani bahwa yang di tangan kananmu adalah roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus? Tubuhnya tercabik-cabik, tubuhnya penuh dengan bilur. Bahkan Alkitab menulis wajah Yesus tidak lagi rupa manusia. Tapi tahukah saudara, dia rela menderita. Dia rela melakukan karena dia mengasihi saudara. Supaya saudara tidak masuk kepada kebinasaan tapi beroleh hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia memecahkannya. Sesudah itu mengucap syukur dan atasnya ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Waktu kita makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus, kita menghormati, kita memperingati pengorbanannya yang luar biasa. Biar kita makan roti yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus dengan memperingati pengorbanannya. Dengan iman kita makan, haleluya. Mari kita angkat cawan yang adalah lambang darah Yesus. Jemaat, adakah engkau mengimani yang di tangan kananmu adalah cawan anggur yang adalah lambang darah Yesus? Darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Waktu lambungnya ditusuk oleh tentara Romawi, maka yang keluar dari lambungnya darah bercampur dengan air. Menandakan bahwa darahnya dicurahkan sampai tetes darah yang terakhir. Lewat darahnya engkau yang tidak layak menjadi layak. Lewat darahnya engkau dapat pengampunan dosa. Dan lewat darahnya hidupmu dikuduskan. Itu sebabnya waktu engkau minum, biar engkau mengingat pengorbanannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu kepada Tuhan.
Sebab Tuhan baik, Thank you, Lord. kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Angkat tanganmu, aku percaya, aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Memulihkanku, aku percaya. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Kau turun tangan, Kau turun tangan. Kau turun tangan menyembuhkanku. Menyembuhkanku. Haleluya. Kuasa salib tidak pernah berubah. Bilur-bilurnya tetap berlaku. Kuasa darahnya juga tidak pernah berubah. Alami mujizat, alami kuasa Tuhan. Engkau yang sakit, engkau berkata, aku sudah sembuh. Engkau yang punya masalah berkata, Tuhan terima kasih, engkau memberi jalan keluar yang terbaik. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu kuasa salib-Mu tidak pernah berubah. Kuasa darah-Mu tidak pernah berubah. Kuasa bilur-bilur-Mu tidak pernah berubah. Biar lewat perjamuan kudus ngalami mujizat. Biar lewat perjamuan kudus kami dipulihkan, dibaharui. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Senang kita bisa bertemu lagi dan beribadah di ibadah kedua ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut dengan senang hati, dan jika Bapak Ibu ingin bertanya visi misi GBI Gilgal atau ingin didoakan, Bapak Ibu bisa menjumpai atau menemui hamba-hamba Tuhan yang ada di depan. Kita akan family time, Bapak Ibu Saudara, kita keluar dari tempat duduk kita, ya, temui orang-orang yang belum kita kenal, ngobrol, bertanya, ya, kita kenalan. Dan pertanyaannya ini, kalau liburan kamu lebih suka pantai atau pegunungan? Family time mulai dari sekarang. Baik, family time selesai. Saya akan menyampaikan informasi penting di GBI Gilgal. Pertama, pada hari Kamis tanggal 6 November pukul 19 WITA atau jam 7 malam di tempat ini ada seminar buku barunya Pastor Juan Mogi. Nah, dalam seminar ini Pastor Juan akan menyampaikan pengalaman bagaimana membangun hubungan keluarga yang berbahagia menurut firman Tuhan. Dan buku ini agak berbeda dengan buku-buku yang lain yang Pastor Juan tulis.
Karena di dalam buku ini penulisnya juga Pastor Lucy Mogi, istri dari Pastor Juan dan anak mereka Carissa. Untuk biaya seminar 200.000 per couple, termasuk buku dan konsumsi. Dan kalau Bapak Ibu hanya ingin membeli buku, harganya Rp179.000. Dan mari kita saksikan video ini. Hai, buku saya yang terbaru Family Recipes telah hadir. Buku ini adalah tentang hubungan, bagaimana membangun keluarga yang bahagia. Semuanya tentang keluarga, adik, kakak, suami, istri, orang tua, anak, konflik, keuangan, komunikasi, seks, ada di dalam buku ini. Perjalanan hidup selama 52 tahun di dalam keluarga, menikah 23 tahun dan membesarkan anak selama 16 tahun, mempelajari prinsip-prinsip firman Tuhan, saya tuliskan di dalam buku ini. Segera dapatkan buku Family Recipes. Ini akan menolong Anda membangun hubungan, berkeluarga, melewati setiap musim dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini Bapak Ibu bisa langsung mendaftar melalui scan barcode yang ada, atau bisa melalui booth yang ada di depan. Setelah ibadah bisa keluar langsung mendaftar, ada panitia yang siap melayani Bapak Ibu Saudara. Informasi selanjutnya adalah dengan data kehadiran jemaat di ibadah 2 yang di beberapa kali ibadah melebihi kapasitas, kursi yang disiapkan, dan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat GBI Gilgal, maka tanggal 7 Desember kita akan mulai ibadah yang ketiga jam 1 siang. Dan ibadah perdana ini akan dipimpin oleh Pastor Owen Sanjoto dari GBI Gilgal Jakarta. Pengumuman selanjutnya adalah open recruitment. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti Journey GBI Gilgal dan rindu melayani bersama di GBI Gilgal, kami membuka pelayanan dalam bidang aser, traffic, konsumsi, pembina anak, kreatif, dan teaching. Bapak Ibu yang rindu melayani bisa langsung mendaftar melalui scan barcode di layar. Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Saya undang kita bangkit berdiri dan kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Koordinator Umum GBI Gilgal Manado, PDM Pastor Rory Pande. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Saatnya kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, berbicara bagi kami. Urapi hamba-Mu, biar Roh Kudus yang ambil alih penyampaian firman Tuhan ini. Dan biar semuanya bisa mengerti dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus yang siap belajar katakan, amin. Shalom, apa kabar? Luar biasa, bilang di sebelah Bapak Ibu Saudara, saya senang ketemu kamu hari ini. Ayo dong bilang dong, iya. Bapak Ibu Saudara, khotbah hari ini saya beri judul bertumbuh lebih dalam lewat masalah, growing deeper through problems. Bertumbuh semakin maksimal di dalam pergumulan kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir ada masalah dalam kehidupan. Enggak usah angkat tangan, ya karena memang udah kelihatan dari wajah. Cukup Bapak Ibu Saudara bilang di sebelahnya, tenang, kamu tidak sendiri. Ya, kamu tidak sendiri. Setiap kita ada masalah, ada pergumulan, mau hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, orang percaya atau tidak percaya, semuanya ada masalah dan pergumulan. Ada hal-hal yang kita alami tidak seperti yang kita inginkan. Dan masalah itu bisa datang dari apa aja. Yang setuju katakan amin. Bisa lewat peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara selama ini sudah berusaha untuk hidup sehat. Ya, udah gak makan babi, mungkin udah gak makan jeroan Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara ke dokter karena lain satu hal. Dan dokter bilang, Pak, Bapak ini ada penyakit yang serius. Kaget dong, benar gak Bapak Ibu Saudara?
Iya, kita udah berusaha hidup sehat, udah belajar taat, udah diet. Tapi dokter bilang kamu ada sakit yang serius. Pasti bingung ya, kita bingung kenapa saya, kenapa enggak orang lain. Mereka makannya kayaknya enggak kira-kira, ya belum periksa aja ya. Kita kaget Bapak Ibu Saudara. Ada juga mungkin Bapak Ibu Saudara tiba-tiba lagi bekerja, Bapak Ibu Saudara melakukan yang terbaik, bekerja yang terbaik, lalu dapat informasi minta maaf ada pengurangan karyawan. Ya, kenapa? Karena diganti sama AI. Ya, suka nggak suka kita akan menghadapi hal-hal seperti itu mulai tergantikan oleh kemajuan zaman. Jadi kita mesti siap nih kalau tiba-tiba kita nggak mendapatkan pekerjaan atau tiba-tiba kita lakukan yang terbaik tapi tergantikan. Mungkin ada anak muda nih lagi bangun hubungan, waduh Pak Pendeta, so lama kita bangun hubungan, saya udah berkorban, tiba-tiba apa Bapak Ibu Saudara? Putus itu Pak Pendeta, itu langit terasa runtuh. Yang pernah merasakan langit terasa runtuh siapa? Enggak pernah pacaran di sini, enggak pernah jatuh cinta. Pernah? Bingung, kaget Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara menderita, mengalami masalah karena ada orang-orang di sekitar kita. Ya, ada orang-orang yang membohongi kita, ada orang-orang yang menjelek-jelekin kita. Pak, kita so bantu Pak dia. Marki apa tuh dia malah jelek-jelekin kita. Ada orang-orang yang mengkhianati kita. Nggak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara. Pernah dikhianati? Pernah dibohongin? Sama, biasa aja Bapak Ibu Saudara. Nggak usah sampai pernah, sama. Kita ngalami penderitaan yang sama, tapi kita nggak usah kaget sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan sudah ngomong kok. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, kapan hari-hari terakhir? Sekarang akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Kalau nggak ada uang nggak mau kerja. Hati-hati jangan sampai kita melayani kalau nggak ada uang nggak mau melah. Nggak ada di sini, percayalah. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 perhatikan Bapak Ibu Saudara. Secara lahiriah mereka menjalankan apa Bapak Ibu Saudara? Ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kata menjauhi artinya bukannya kita nggak mau menemani mereka lagi atau kita tidak mau bersahabat dengan mereka, tetapi kita tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka menjalankan ibadah. Berarti ada di mana Bapak Ibu Saudara? Yang biasa beribadah di mana? Yang tiap minggu di mana? Di gereja. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu, tapi kata firman Tuhan, pernah mengalami menderita gara-gara orang yang seperti itu di gereja? Nggak usah angkat tangan. Ada duduk di mana orang-orang itu? Sudah Jolia? Ya, karena kadang-kadang tanpa disadari orang yang seperti itu. Iya, sama-sama manusia. Melukakan, dilukai, terlukakan itu hal yang memang sadar kita berada di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Ya, hal melukai, dilukai itu nggak bisa dihindari. Oleh sebab itu kita mesti sadar yang namanya masalah dan pergumulan itu sesuatu yang harus kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus alami. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, apakah di saat kita berada dalam masalah, kita dalam pergumulan, kita tetap bisa bertumbuh atau tidak? Ini yang menjadi masalah. Nah, ada orang-orang yang berpikir mereka hanya bisa bertumbuh kalau dalam keadaan yang baik. Kalau semuanya fine-fine aja, oke-oke aja, kita bisa maksimal bertumbuh. Tahukah Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya dalam keadaan apapun saya dan saudara itu sebenarnya bisa bertumbuh. Tetapi suka nggak suka ada orang-orang yang merasa nggak bisa bertumbuh. Pak, bagaimana saya mau bertumbuh? Keluarga saya dalam keadaan tidak baik hari-hari ini. Keuangan saya nggak baik, kesehatan saya nggak baik. Bagaimana mau bertumbuh? Kalau sekarang kami terima gaji numpang lewat, belum sakit-sakit ini belum sembuh-sembuh. Bagaimana bisa bertumbuh Pak? Hubungan kami suami istri ribut terus, mana bisa bertumbuh maksimal? Nggak mungkin Pak, sulit.
Pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini? Atau mungkin kita pernah mengalami hal seperti ini? Saya sih pernah. Waktu saya belum mengenal Tuhan lebih dalam, respon seperti ini seringkali terjadi. Bagaimana mau bertumbuh? Ya, Pak, bagaimana mau bertumbuh? Di gereja aja, Pak. Ini udah ibadah loh, udah di gereja, udah duduk. Di sebelah saya main HP, di belakang saya ngobrol. Bagaimana bisa bertumbuh, Pak? Lagi ibadah, orang ini bale-bale terlambat. Mengganggu kan, Pak? Bagaimana mau bertumbuh? Lagi berdoa, lagi nyembah di gereja loh, Pak. Ya, firman Tuhan udah bilang begitu. Yang setuju katakan, sadar. Iya, nggak bisa bertumbuh, Pak. Bagaimana mau gabung di family cell, Pak? Aduh, di family cell udah kadang-kadang dapat info pindah hari. Pindah hari ini family cell hari apa sih? Emang yang sibuk mereka doang, kita kan harus atur waktu, Pak. Bagaimana mau bertumbuh? Mau bertumbuh bagaimana, Pak? Orang-orang yang di dalam kalau ngomong, Pak, aduh, malaikat takut mendekat. Mereka minder, Pak. Bagaimana mau bertumbuh? Nah, orang-orang berpikir bahwa mereka pertumbuhannya dipengaruhi oleh keadaan mereka. Sebenarnya dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita bisa bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Karena kita bertumbuh bukan karena keadaan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa, di mana kita mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Makanya dalam Alkitab berkata demikian, Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Awalnya memang hidup kita sengsara, artinya mungkin banyak masalah, banyak penderitaan, banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan. Tetapi dari kesengsaraan ini membuat kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang tekun. Dari ketekunan ini kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Kalau kita udah tahan uji, kesengsaraan apalagi yang membuat kita nggak bertumbuh? Iya dong, harusnya seperti itu. Dari penderitaan, dari kesengsaraan masalah, kalau kita udah bertumbuh sampai level yang sudah tahan uji, sudah teruji, artinya pernah mengalami tuh kesengsaraan. Kesengsaraan apalagi yang bisa membuat kita tidak bertumbuh? Yang setuju katakan amin. Artinya kita bisa bertumbuh gak di tengah-tengah masalah? Bisa. Kita belajar dari pohon tomat. Nah, ini ada tomat. Saya taruh tomat di sini bukan pajangan atau jualan tomat. Tujuannya untuk ilustrasi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata tomat ini, kalau misalnya tomat ini terluka, ya, kebeset gitu, patah dan dia jatuh. Di saat dia jatuh, Bapak Ibu Saudara, ternyata dari luka yang ada, dahan yang patah ini dia akan mampu mengeluarkan akar. Dan apabila akar ini bertumbuh dan dia jatuh ke tanah yang subur, tanah yang lembab, dia akan kembali bertumbuh. Dan dia akan bertumbuh dan berbuah. Makanya tomat, Bapak Ibu Saudara, kalau dia luka patah akan semakin banyak tomat-tomat yang lain. Nah, seharusnya saya dan saudara itu seperti pohon tomat. Di saat kita ada masalah, kita terluka, kita kecewa, kita harus mampu untuk berakar. Artinya kita tetap bangkit. Dan di saat kita bangkit, Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa dengan Tuhan, saya dan saudara tetap bertumbuh. Yang saya katakan amin. Iya. Harusnya seperti tomat. Sekali lagi, bukan tobat kumat ya. Kalau tobat kumat itu Kristen yang lain di luar sana, nggak ada di sini. Yang saya katakan amin. Bilang di sebelahnya bukan torang. Tidak terpengaruh oleh kondisi, meskipun di sekitar kita orang lagi nyembah, tepuk-tepuk tangan, dia cuma gini doang. Ya nggak masalah sih. Yang penting kita menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita bertumbuh bukan karena orang-orang di sekitar kita. Kita bertumbuh karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita belajar dari Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita belajar dari Yusuf, dia dibenci, dijual sama saudaranya. Kira-kira kalau dijual sama saudara, kecewa enggak? Pernah dijual sama saudara? Enggak dijual Pak Pendeta. Kalau dibohongin saudara pernah enggak? Pernah enggak? Saudara seiman pernah? Sama-sama saudara. Kecewa enggak? Kecewa. Luka enggak? Luka. Difitnah sama Tante Po. Ya, ini si Yusuf ini.
di penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Bayangin perasaan si Yusuf. Dia begitu hidup di dalam masalah, pergumulan, menderita, bingung. Paling dia di penjara juga mikir, kenapa hidup saya sampai seperti ini? Kok saya dapat saudara seperti ini ya? Ketemu saudara kayak gini, bingung, dia paling kecewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf, singkat cerita, panjang perjalanannya, sehingga Yusuf tuh menjadi orang yang berkuasa. Nomor 2 di Mesir Bapak Ibu Saudara. Dan dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah saudara-saudaranya takut. Wah ini ketemu sama si Ucup, selesai kita nih. Dia pasti penjarain kita nih, kita pasti bakal dipenggal nih. Habis selesai, tetapi apa kata Yusuf? Kita baca di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang saudara Yusuf mereka-rekakan sesuatu yang jahat. Sampai dia bermasalah. Tetapi firman Tuhan bilang Bapak Ibu Saudara, dari reka-rekaannya si saudaranya Yusuf, dia hidup bermasalah. Tuhan mereka-reka ulang untuk bisa Yusuf mengalami hal-hal yang luar biasa lewat masalah yang ada. Saya nggak tahu masalah apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami hari-hari ini. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Tuhan, masalah itu Tuhan akan reka-reka ulang. Dikatakan mereka-rekakan di sini bukan membuat rencana baru loh. Tetapi rencana yang sebelumnya tadinya nggak baik, yang jahat, yang penuh dengan masalah, dengan pergumulan, tetapi Tuhan ubah kembali, direka ulang hal-hal yang penuh masalah itu menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan Yusuf. Dan Tuhan akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di saat kita mau berjumpa sungguh-sungguh bersama-sama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hal seperti inilah, pengertian seperti ini yang membuat saya dan saudara, kita nggak bersungut-sungut di dalam masalah dan pergumulan. Kita nggak mempersalahkan orang lain karena kita tahu bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ubahkan masalah pergumulan kita menjadi sesuatu yang baik. Yang memuliakan nama Tuhan, yang memberkati kehidupan kita. Saya belajar Bapak Ibu Saudara bagaimana Tuhan bentuk untuk bisa bertumbuh. Satu saat saya dihubungi oleh keluarga dari kampung. Bilang, Van, orang mesti ukur nih tanah. Kayak apa? Iyo. Jangan orang-orang di sebelah semua sampai batas dang. Dorang semua backing-backing ya sudah. Ya cukup besar Bapak Ibu Saudara. Lalu sebenarnya keadaan waktu itu kita lagi masalah keuangan, lagi belum cukup. Tapi karena saudara saya bilang harus bikin, ya udah kita ukur. Udah jalan Bapak Ibu Saudara muter, saya sama istri muter. Lumayan gede, setengah gunung kita muter-muter. Tapi ya sudahlah. Setelah jadi Bapak Ibu Saudara, saya tanya suratnya mana? Saudara saya bilang ada simpang. Oke, pendeta percaya dong. Hamba Tuhan harus bisa percaya, apalagi keluarga. Bener nggak? Ya udah. Tahu-tahunya beberapa tahun kemudian saya dapat kontak lagi dari kampung. Ada keluarga lain yang bilang itu yang lalu ada ukur, dengar-dengar sejual. Oke, serius sudah dijual. Ya pergilah saya pulang. Sampai di kampung saya tanya, itu tanah bagaimana? Itu surat di mana? Sudah tenang kok. Semakin saya tanya, dia semakin marah. Dia lebih emosi dari saya. Otomatis pendeta juga manusia. Toh, saya bilang Tuhan izin mau tanggalkan jubah kependetaan dulu hari ini. Boleh enggak? Dia marah balik. Wah saya emosi banget. Saya pulang udah gemeteran. Dia udah marah sekali. Tapi untung masih ada Roh Kudus masih ngingetin. Pulanglah. Ngobrol sharing saya sama Bunda. Bun ini gimana ya nanganinya? Dia bilang kamu hamba Tuhan. Langsung zelep. Kamu pendeta zelep. Langsung diem. Belajar mengampuni. Belajar melepaskan hak. Ternyata dari masalah pergumulan yang saya alami Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau saya bertumbuh lebih dewasa lagi. Supaya kita bisa belajar mengampuni orang lain. Belajar untuk melepaskan hak. Hamba Tuhan kalau gak bisa melepaskan hak bahaya. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Siapa di sini hamba Tuhan? Yang bukan hamba Tuhan? Cuman ada dua hamba. Hamba Tuhan sama hamba setan. Sini siapa hamba Tuhan? Puji Tuhan lebih banyak. Yang lain hamba setan siapa Bapak Ibu Saudara? Enggak, ini supaya enggak ngantuk. Coba lihat kiri kanan masih ngantuk gak? Udah enggak ada kan yang ngantuk.
Ya, bilang kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan kadang-kadang dibentuk Tuhan lewat persoalan masalah. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi dewasa. Supaya kita bertumbuh maksimal, growing deeper bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada 3 hal yang akan kita pelajari agar lewat masalah dan pergumulan itu membuat kita tetap bisa bertumbuh. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar Tuhan ada di tengah-tengah masalah kita. Katakan di tengah-tengah masalah kita. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara kalau kita mengalami masalah kan cepat sekali Tuhan ada di mana? Kenapa kau tinggalkan aku? Merasa Tuhan gak perhatikan lagi. Merasa Tuhan gak ada. Tuhan, kenapa cuma mereka yang selalu ditolong? Kenapa saya gak ditolong? Kan ada lagunya Tuhan. Kalau orang lain ditolong, kita juga ditolong. Kenapa saya sepertinya gak ditolong? Benar gak Bapak Ibu Saudara? Pernah mengalami seperti itu? Gak usah, memang saya gak suruh angkat tangan. Semua kelihatan dari wajah. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama. Ingat Bapak Ibu Saudara, meskipun Tuhan kelihatannya diam, bukan artinya Tuhan tidak bekerja. Perhatikan, meskipun Tuhan kelihatannya diam, bukan artinya Tuhan tidak bekerja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masalahmu, masalah keuanganmu, masalah kesehatanmu, masalah keluargamu. Dia turut bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan lagi bekerja. Tenang, sabar. Bilang di sebelahnya sabar. Bilang ke diri sendirinya sabar. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia punya planning yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita cuma perlu sabar. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Pelan tapi dia tidak pernah terlambat Bapak Ibu Saudara. Semua punya persoalan. Tapi kita punya Tuhan yang sama. Kalau dia tolong Pak Edi dengan Bu Titi, dia juga akan tolong kita. Kita belajar dari Paulus Bapak Ibu Saudara. Satu saat Paulus minta sama Tuhan untuk apa? Untuk supaya duri di dalam dagingnya itu dikeluarkan. Kenapa? Karena ternyata duri dalam dagingnya itu membuat hidupnya menderita, masalah. Nah, duri di dalam daging ini Bapak Ibu Saudara ada begitu banyak, ada beberapa translate atau beberapa tafsiran yang berbeda. Ada yang bilang itu karena keadaan dia yang memang gak nyaman karena dikejar-kejar sama orang-orang di sekitar dia yang gak suka sama dia. Ada juga yang bilang itu dia karena dia punya penyakit di dalam tubuh. Ya apapun itu Bapak Ibu Saudara, yang pasti duri di dalam daging itu membuat hidupnya menderita Bapak Ibu Saudara. Sampai dia bilang, Tuhan kalau boleh cabut ini duri dalam kehidupan saya. Tetapi jawab Tuhan Bapak Ibu Saudara, perhatikan 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku di tengah-tengah keterbatasan dia. Kata kelemahan bahasa aslinya punya pengertian kehabisan daya. Ya, terbatas Bapak Ibu Saudara, dia udah gak mampu. Dia bilang, Tuhan saya udah kehabisan daya nih dengan keadaan saya. Ada duri di dalam famsel saya. Ada duri di dalam keluarga saya. Boleh cabut ini Tuhan. Saya doakan supaya duri di dalam famsel ini keluar. Supaya bisa bertumbuh. Tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku. Bilang buat saya. Karena lewat kelemahan, lewat keterbatasan Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kata sempurna pengertiannya adalah apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Cukup kok karunia Tuhan. Artinya apa? Tuhan memberikan sesuatu yang memadai. Kata cukup di sini bicara tentang memadai. Ada karunia-karunia yang memadai yang membuat Bapak Ibu Saudara tetap kuat di tengah-tengah masalah pergumulan. Bukan cuma tetap kuat tetapi bisa bertumbuh. Enggak yakin? Kalau enggak yakin cukup percaya. Kalau enggak percaya tunggu waktunya kalau Bapak Ibu Saudara bersandarkan Tuhan.
Dari tempat ini saya bilang Bapak Ibu Saudara akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Percaya aja. Bilang di sebelahnya, percaya aja. Di saat Bapak Ibu Saudara udah gak tahan, Tuhan bilang cukup kok karunia-Nya. Udah gak mampu, cukup karuniaku bagimu. Itu memadai untuk Bapak Ibu Saudara tetap bertumbuh. Yang kedua, fokus kepada Tuhan bukan kepada masalah. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara tengah-tengah masalah pergumulan, fokusnya kepada Tuhan, jangan kepada masalah. Siapa yang pernah TGP pintu? Itu bahasa Jerman. Yang tangannya pernah kejepit pintu. Siapa boleh angkat tangan? Tuh, mungkin ada yang gak sengaja mereka tutup tuh pintu oto. Tuh, saya pernah Bapak Ibu Saudara itu pintu ada yang tutup begini itu. Ini saya pikir jari saya tuh udah melengkung ke belakang gitu, kejepit teriak, aduh, dulu belum mengenal Tuhan, yang saya lakukan, aduh ini rasa-rasa mau marah tuh pintu. Aduh ini, kalau enggak kita bilang ini, siapa yang tolak ini? Aduh, anak kok pakai tuh mata. Ini jari masih dia pakai, dia marah-marah, dia teriak-teriak. Oh, yang ada apa? Tangannya semakin bengkak. Seharusnya waktu dia kejepit apa yang dia lakukan? Harusnya cari orang yang bisa tolong. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Pas TGP kejepit dia langsung bilang, aduh, mana obat Mae? Mana? Tolong dong, gimana? Bukan teriak-teriak, bilang di sebelahnya bukan teriak-teriak. Bukan cari orang yang bisa tolong, malah dia marah-marahin orang Bapak Ibu Saudara. Ya, bukankah hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya sama Tuhan, tahu Tuhan mampu memulihkan. Di saat ada masalah dia cuma teriak-teriak aja. Kenapa begini? Enggak cuma teriak-teriak, dia cari mana siapa yang bisa disalahin. Kalau yang begini mah enggak bisa bertumbuh. Kenapa fokusnya udah bukan lagi bagaimana tangannya sembuh, enggak bengkak. Fokusnya kepada masalah. Yang setuju katakan amin. Kita belajar Bapak Ibu Saudara sama Petrus. Ya. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi perhatikan, ketika dirasanya, katakan ulang Bapak Ibu Saudara. Ketika dirasanya, lagi sekali. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Bapak Ibu Saudara, pada faktanya sebenarnya waktu Tuhan bilang Petrus, kamu datang aja ke sini. Dia turun dan dia sudah berjalan di atas air kan ya Bapak Ibu Saudara. Udah jalan ya. Artinya dia pertengahan jalan untuk menuju kepada Yesus. Ya. Tetapi yang terjadi di tengah perjalanan dia di atas air kan dikatakan seketika dia merasakan ada angin datang. Menurut saya angin itu enggak cuman menurut saya itu cukup kencang Bapak Ibu Saudara. Ya. Mungkin dia sempat goyang dan tiba-tiba Bapak Ibu Saudara saat goyang dalam pikiran saya, perenungan saya, dia tiba-tiba langsung bingung di tempat. Wah kenapa nih? Karena dia bingung Bapak Ibu Saudara, dia udah lupa bahwa yang suruh dia ke sebelah itu siapa? Yesus. Kenapa dia fokusnya udah bukan lagi ke perkataan Tuhan, panggilan Tuhan. Dia gak fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada masalah saat itu. Kenapa? Tiba-tiba terjadi. Nah yang tiba-tiba ini Bapak Ibu Saudara, benar gak? Sehat-sehat dibilang tiba-tiba sakit. Tiba-tiba usahanya drop, tiba-tiba usahanya harus tutup. Tiba-tiba masalah keuangan, tiba-tiba bukankah hari-hari ini ada banyak hal terjadi menghilangkan fokus kita tidak lagi kepada Tuhan karena ada yang tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terjadi tidak seperti apa yang kita mau. Hilang fokus Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi apa? Petrus mulai tenggelam. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, tetapi kepada masalah dan akhirnya kita tenggelam di dalam masalah kita. Dikatakan Bapak Ibu Saudara setelah Petrus mau tenggelam,
Tuhan mengulurkan tangannya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sudah mulai terfokus dengan masalah, percayalah Tuhan mengulurkan tangan kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara bisa kembali fokus kepada Tuhan. Orang kalau fokus sama Tuhan, ibadah gak main-main. Ajak ke gereja gak susah. Mau suruh terlambat atau tidak gak perlu diajarin. Dia tahu saya fokus sama Tuhan, saya butuh Tuhan. Saya tahu kapan jam ibadah, saya tahu harus gabung di Famsel. Saya tahu harus berdoa. Saya tahu saya harus merenungkan firman Tuhan. Itu orang-orang yang fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada masalah nanti aduh Pak, masalah begini, atur waktu. Mau melayani, ya ampun Pak, bingung. Ke gereja aja susah Pak, kita apalagi mau melayani. Padahal carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkannya, firman Tuhan bilang. Kenapa enggak fokus cari kerajaan Allah? Yang lain ditambahin, yang lain dibenerin, dipulihkan, disembuhkan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Agar kita tetap bertumbuh lewat masalah dan pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara harus ada di dalam komunitas. Katakan komunitas. Kita belajar dari jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Nah, mereka ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, para rasul ini mereka banyak masalah, banyak pergumulan, mereka harus beribadah sembunyi-sembunyi, menghadapi begitu banyak ancaman, masalah perekonomian, tantangan perbedaan budaya yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran rasul, pengajaran-pengajaran yang benar. Ini masalah yang mereka hadapi. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, mereka tetap bertumbuh, bahkan mereka berbuah. Kisah Para Rasul 2 ayat 42, 46 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Cuman tiap minggu, Famsel seminggu sekali. Harusnya gak sulit ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Orang kalau bertumbuh dan berbuah pasti orang suka. Iya, orang pasti suka dekat-dekat sama orang-orang yang bertumbuh dan berbuah. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan di tengah-tengah masalah, tengah-tengah pergumulan. Bapak Ibu Saudara, mereka tetap bertumbuh dan berbuah. Kenapa? Karena mereka ada di dalam komunitas. Ada orang-orang yang mendukung mereka, mendorong mereka, menguatkan mereka. Iya, tapi Bapak Ibu mau masuk gereja sama Famsel kan ada gesekan. Itu mendewasakan kita. Kita semakin tajam. Bapak Ibu Saudara, ada gereja lokal, tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Pasiar kemari boleh. Saya selalu bilang kalau Bapak Ibu Saudara merasa ini gereja yang tepat untuk bertumbuh, tertanamlah. Izinkan Bapak Ibu Saudara dikembalakan, dimuridkan supaya bertumbuh. Tomat ini kalau dipindah-pindah mati biar dia bagus. Dia bisa patah dan berakar, dia harus tertanam dulu. Kalau dia nggak tertanam, patah ya kering. Nggak mungkin bertumbuh, tertanam. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, katakan mendorong. Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, dunia sedang mendorong kita untuk menggunakan cara-cara dunia supaya kita tidak lagi jalan seperti apa yang Tuhan mau. Lewat masalah pergumulan kita ada informasi, ada tawaran-tawaran, udah gini aja. Udahlah, tipis-tipis lah boleh, kompromi dikit-dikit lah. Ya kita berada di dunia yang seperti itu. Makanya kita butuh komunitas. Kita butuh orang lain untuk apa? Supaya kita didorong untuk apa? Berjalan sesuai kehendak Tuhan. Di tengah masalah pergumulan kita nggak kompromi dengan tawaran-tawaran dunia. Sehingga kita bisa bertumbuh sesuai dengan rencana Tuhan.
Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara hari-hari ini apakah dunia mulai mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu Saudara dengan cara-cara yang nggak tepat. Kita mulai kompromi karena kita butuh duit, kita kompromi soal duit. Karena kita butuh jabatan, kita mulai kompromi sama orang-orang supaya kita diterima sama orang, kita diterima sama dunia. Karena kita pengen untung, kita pakai segala cara. Tetapi kalau ada di dalam komunitas, ada di dalam pengembalaan pemuritan, ada FCL, ada hamba-hamba Tuhan yang akan kasih tahu kamu jangan begitu. Masalah kamu serahkan sama Tuhan. Kita doa bersama yuk, kita puasa bersama. Ini enggak baik, kita butuh orang lain Bapak Ibu Saudara. Bergabunglah. Ya, saya enggak berusaha memaksa, tetapi saya berusaha memberikan pengertian betapa pentingnya kita ada di dalam komunitas. Tertanam di gereja lokal, ada di dalam family cell. Mazmur 92 ayat 14 ayat yang terakhir. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua, katakan masa tua. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa? Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ya gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu Saudara, masa tua ini gambaran masalah. Masa tua ini gambaran pergumulan, penderitaan dalam hidup. Suka nggak suka, semakin tua fisik semakin menurun. Yang setuju katakan amin. Tiba-tiba sakit buku-buku, miring begini senyak tatere, toh berjalan kurang seret-seret, toh tiba-tiba. Toh kenapa? Karena fisik semakin lemah. Masa tua bicara apa? Begitu banyak keterbatasan, kita tidak ada daya lagi untuk melakukan sesuatu lebih baik. Ya, kita udah nggak mampu. Masa tua masalah apa? Masalah kesehatan, banyak hal. Semakin tua juga ada yang sulit untuk berkomunikasi. Mereka udah mulai lupa, Bapak Ibu Saudara, benar nggak? Ya, makanya mesti rajin berdoa, menyembah Tuhan supaya ini mulut ini dilatih. Jangan kita terang jadi pikun, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa? Karena memang masa tua itu hal-hal yang nggak bisa hindari. Saya nggak coba bilang pikun itu dosa, karena memang itu proses pertumbuhan. Ada saat kita nggak bisa maksimal lagi. Tetapi firman Tuhan jelas bilang Bapak Ibu Saudara, kalau ditanam di dalam bait Tuhan kita tetap bisa bertumbuh, berbuah, gemuk dan segar. Siapa yang menjadi gemuk dan segar? Coba lihat orang tua rohani kita, Pap Edi, gemuk dan segar. Bukan nggak ada pergumulan masalah. Pak Edi, Bu Titi adalah orang tua rohani saya. Saya melihat perjalanan hidup mereka begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, tapi tetap gemuk dan segar. Karena tertanam Bapak Ibu Saudara. Ya memang lagi diet juga ya Bapak ya. Mau tetap bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Tertanam Bapak Ibu Saudara. Gak ada yang gereja yang sempurna. Gak ada family cell yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Kita datang kenapa? Karena kita mau dibentuk. Firman Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara baca dalam Yesaya 43 ayat 7. Kita yang diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dibentuk tuh nggak enak, dibentuknya di mana? Di family cell. Kalau cuman hari Minggu memang penting harus beribadah, itu satu arah. Pembentukannya kurang. Tapi kalau komunitas di dalam family cell pembentukannya luar biasa. Yang sudah dibentuk di family cell katakan, Pak, tak iris-iris Pak. Diamplas Pak. Aduh gimana nggak kuat. Tapi orang-orang yang saya lihat ada di family cell, ada di gereja lokal bertumbuh. Hidupnya semakin luar biasa dalam Tuhan. Mereka gak mudah menyerah karena mereka tahu lewat pergumulan mereka menjadi dewasa. Mereka bertumbuh dan berbuah. Yang setuju katakan amin. Dalam segala perkara. Saya hendak berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikir. Katakan apa yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat. Terima kasih Tuhan. Tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan.
Katakan dengan iman, ku tak akan menyerah. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya. Ku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya. Biar musik saja. Gak bisa dihindari Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu berat. Ada begitu banyak masalah, pergumulan yang harus kita hadapi. Tekanan-tekanan hidup, persaingan. Ada peristiwa-peristiwa yang kita tidak harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Atau bahkan mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang menyakiti kita, melukai kita, dan kita mulai merasa kita gak bisa bertumbuh. Atau mungkin kita mulai berpikir untuk menyerah. Tuhan, stop, saya udah gak mampu Tuhan. Bolehkah di kesempatan ini Bapak Ibu Saudara jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak, berbicara dengan Tuhan, sampaikan masalahmu, pergumulanmu. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara. Dia Tuhan yang setia. Jujur di hadapan Tuhan, berdoa. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan menyerah. Tuhan punya rencana lewat setiap masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara di tempat. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul masalah dan sulit untuk bertumbuh, ingin menyerah, taruh tangan Bapak Ibu Saudara di hati Bapak Ibu Saudara, di dada Bapak Ibu Saudara, sambil berdoa, sambil berserah penuh. Dia tahu apa yang menjadi kelemahanmu, apa yang menjadi penderitaanmu, apa yang menjadi sakitmu. Serahkan sama Tuhan. Terus fokus di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terbuka di hadapan Tuhan. Gak ada yang perlu disembunyikan. Dia tahu sampai kedalaman hatimu, dia butuh kejujuranmu. Dan dia mau memulihkan Bapak Ibu Saudara saat ini. Ora patah shikarabaya. Yes. Makasih. Ora patah karabaya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizatnya ya dan amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara udah berusaha dan belum bisa melihat apa yang bisa terjadi. Tapi percayalah, ada rencana Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Makasih, ora patashina. Yes. Makasih Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya-Mu. Ku tak akan
katakan hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya Lagi sekali katakan hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Firman-Mu menjamah kami, melawat kami. Firman-Mu menguatkan kami. Aku percaya hari ini Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang bimbang Tuhan berikan kekuatan. Bahkan di tengah-tengah masalah mereka tetap akan bertumbuh. Dan pada waktu Tuhan mereka akan melihat rencana dan tujuan Tuhan terjadi, tergenap dalam kehidupan mereka. Dan lewat hidup mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan, sebentar kami mau pulang. Sebagaimana kami datang, kami percaya dalam perjuangan Tuhan yang sempurna. Aku berdoa buat seluruh jemaat, mereka yang sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan. Kami percaya Tuhan kembalikan berkat. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.